Halo kawan-kawan fans, kembali lagi bersama saya di channel Agung Wicaksono Official. Seperti judul di video, saya akan merakit diorama kereta api teman-teman. Dan dioramanya sudah ada di samping saya, ini teman-teman. Dan ini satu petak tip block saja ya teman-teman. Jadi tip blocksnya sudah saya pasang beserta dengan kaki-kaki mejanya juga ini pakai balok kayu ya teman-teman. Nanti review lengkapnya bakal saya bahas lagi teman-teman. Dan diorama ini mengusung skala 1 juta umat teman-teman, yaitu skala HO atau skala 1:87 teman-teman. Dan miniatur ini juga kompatibel dengan Rail King atau rel lainnya yang punya skala sama. Dan ini sudah saya bahas di review miniatur sebelumnya ya teman-teman. Dan di video ini sekarang saya mau ngapain aja sih teman-teman? Tentunya sesuai judul, saya akan merakit. Dan yang pertama yang bakal saya rakit tentunya adalah layout teman-teman. Karena layout itu adalah komponen yang sangat krusial dalam diorama kereta api. Iya dong, kalau nggak ada layout yang benar gimana miniaturnya bisa rolling sempurna teman-teman. Makanya sekarang di video ini saya bakal buat layout yang sebagus mungkin, yang sekreatif mungkin teman-teman. Buat teman-teman yang penasaran, langsung saja simak videonya teman-teman. Oke teman-teman, di sini sebetulnya sudah ada beberapa rel yang terpasang, tapi tentunya ini relnya belum paten ya teman-teman. Di sini juga ada beberapa unit miniatur lokomotif dan kereta ya teman-teman. Dan teman-teman, saya bakal liatin dulu bagaimana penampilan dioramanya secara full. Jadi seperti ini ya teman-teman. Satu blok, satu petak tip blocks ya teman-teman. Mungkin ini panjangnya sekitar 3 meteran, 2 meter lebih lah, 2 meter setengah ya teman-teman, 2 meter setengah. Dan lebarnya sekitar 2 meter teman-teman. Dan tebal tip blocksnya sekitar 1,2 sentian. Di bawah tip blocks di sini saya pakai ini teman-teman, balok kayu dan juga papan buat kaki-kakinya teman-teman. Jadi dibuat seperti meja ya teman-teman. Yang pertama kita bakal ini teman-teman, bakal pasangin rel-relnya. Dan juga ini nih, ada flyover dan juga jembatan. Nah nanti flyover ini bakal saya buat seperti railbed atau tanggul ya teman-teman. Tapi itu mungkin di part-part lain, karena ini juga perlu dikerjakan dulu ya teman-teman. Setelah ini selesai baru kita bikin apa itu namanya, tanggul atau railbed. Oke teman-teman, langsung saja kita rakit layout rail diorama ini. Oke teman-teman, barusan sudah saya susun layout rel, flyover dan juga jembatan. Bisa teman-teman lihat di sini relnya, flyover, jembatan rangka atas dan juga jembatan rangka bawah. Cuma teman-teman, ini sebetulnya bukan flyover. Ini cuman pondasi aja ya teman-teman. Jadi nanti rencananya mau saya buat tanggul atau railbed di sini. Dan beginilah kira-kira pondasinya. Jadi untuk sementara bentuk pondasi ini seperti flyover ya teman-teman tampilannya, tapi sebetulnya bukan. Dan teman-teman, saya bakal liatin dulu beberapa detail dari celah setiap layout rel dan juga jembatan diorama kereta ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi yang pertama di sini ada 2 track ya teman-teman. Di sini ada jalur 1 dan juga jalur 2. Rencananya nanti mau saya buat stasiun di sini ya teman-teman.
Di sini mau saya buat stasiun, dan di sini peron, ini jalur 1 dan juga jalur 2. Dan di belakang stasiun di sini nanti rencananya mau saya buat depo lokomotif, teman-teman. Depo lokomotif atau depo kereta ya. Nanti di sini deponya cukup 2 jalur aja, teman-teman. Sebetulnya di desain awal jalurnya 3, tapi tempatnya tidak cukup. 2 jalur juga nggak apa-apa, yang penting rame deponya gitu. Dan kita kesini, ini ada Wesel Depo, teman-teman. Nanti dari jalur 1 bercabang ke ini trek depo lokomotif atau depo keretanya ya. Dan di sini nanti pertemuan antara jalur 1 dan jalur 2 lewat Wesel ini, teman-teman. Jadi nanti kereta yang mau masuk jalur 1 bisa misal dari sana ya, teman-teman, bisa lewat sini. Kalau mau masuk jalur 2 tinggal lewat sini. Atau kalau posisi keretanya di sini, itu udah pasti masuk jalur 1 ya, teman-teman. Lanjut, teman-teman, ke bagian sini. Di sini bagian lebarnya, dan ini lintasan menuju railbed juga, teman-teman, juga ke arah jembatan. Dan di sini di bagian panjang yang sebelah sini ada 2 rel, teman-teman. Jadi yang sebelah luar ini adalah trek yang tinggi, dan yang sebelah dalam ini adalah trek yang datar. Dan di sini juga sama, teman-teman, di bagian sini juga ada railbed nantinya. Tapi sekarang bentuknya masih seperti flyover ya, teman-teman. Nah, teman-teman, ini dia tampilan jembatannya. Mari kita lihat dari dekat. Ini semuanya masih belum paten ya, teman-teman. Baik dari jembatan, pondasi railbed atau rel, semuanya ini belum paten. Jadi sangat wajar sekali kalau misal kita pegang goyang gini, atau saat kita rolling keretanya anjlok, itu wajar sekali, teman-teman, karena diorama ini belum paten treknya. Sini mari kita lihat bagian jembatan. Sini saya buat jembatan rangka atas dari PVC 2 mili dan 3 mili, teman-teman. Selain jembatan rangka atas, ada jembatan rangka bawahnya juga di sini. Dan ini sebetulnya adalah pilarnya ya, teman-teman, pilar jembatannya. Ini terbuat dari PVC 2 mili. Nah, di sini ya, teman-teman. Sebetulnya pilar ini harusnya ada 3. Kan di sini 2. Nah, di sini 1 lagi, teman-teman, tapi saya belum buat. Nanti saya buat di part berikutnya, teman-teman. Dan jembatan ini juga ada selekoknya nih, ada selekoknya. Dan ini juga selekonya sebetulnya kurang 1. Ini udah ada 3. Udah ada 3 selekonya, zigzag ya, teman-teman. Seperti jembatan yang asli juga gitu. Nanti saya tambahin 1 lagi di sini. Oke, teman-teman, geser ke sebelah sini. Di sini pertemuan antara trek atas dan trek bawah. Jadi di sini rencananya mau saya buat terowongan, teman-teman. Jadi nanti kan railbed di sini nih. Ini mulai dari sini. Ini tanggul kecil ya, teman-teman. Di sini entah itu tanggul atau saya buat efek tembok mungkin ya, kalau yang ini baru efek tanggul gitu. Sini mungkin di sini buat tembok ya. Dan di sini terowongan, teman-teman. Jadi nanti keretanya ada yang lewat atas, ada yang lewat bawah. Dan berjalan ke sini, kalau yang atas itu nyambung ke trek yang datar sini ya, teman-teman. Dan lewat trek bawah sini, trek yang datar. Dan lanjut di sini ada Wesel, persimpangan antara jalur 1 dan jalur 2. Kalau masuk jalur 1 ke sini, kalau masuk jalur 2 ke sini. Nanti ke sini dan ketemu lagi di titik awal stasiun, teman-teman, di sini. Jadi beginilah kira-kira konsep awal ya, teman-teman, konsep layout utamanya, mulai dari stasiun keliling ke sana hingga ketemu stasiun lagi. Gimana kalau sekarang kita coba rolling, teman-teman? Di sini sebetulnya ada 2 lokomotif, tapi lok CC 203 WNB yang ini belum jadi, teman-teman. Belum 100% jadi ya, teman-teman, bisa lihat tuh kan, belum jadi. Nah, yang udah jadi ini CC 201 7717 livery vintage PJKA KAI ya, teman-teman. Sekarang kita coba aja rolling miniaturnya dan kita tes bagaimana kualitas lintasan diorama ini. Dan yang pastinya kalau ada gejlugan atau kalau ada anjlok sekali 2 kali itu sangat wajar, teman-teman, karena rel ini baru saya pasang aja, belum saya buat paten ya, belum saya lem atau gimana, baru saya pasangin aja. Oke, teman-teman, ini locknya udah saya pasang baterai. Kita coba rolling ya, teman-teman. Kita coba jalan ke sana dulu, nanti ke arah sebaliknya.
Oke teman-teman, sudah di rolling dan beginilah tampilan ketika dioramanya dilintasi oleh miniatur kereta api. Dan miniatur yang pertama kali diberi kesempatan test run di diorama ini adalah lokomotif CC 2017717 livery PJKA KAI teman-teman, alias vintage versi KAI. Lokomotif ini yang pertama kali melintas di layout ini teman-teman. Oke teman-teman, barusan sudah kita coba rolling miniatur lok CC 201 ini ke arah sana berjalan single. Kita coba rolling miniatur lokomotif ini ke arah sebaliknya teman-teman. Dan kenapa saya sekarang rekam pakai HP? Yap, karena memori kameranya habis teman-teman. Parah banget sih. Nggak apa-apa, yang penting kita bisa menyaksikan rolling miniatur lokomotif ini. Mari kita putar arahnya. Dan kita nyalakan mesinnya teman-teman. Oke teman-teman, miniatur loknya sudah jalan. Beginilah penampilannya ketika miniatur ini rolling di diorama di arah sebaliknya teman-teman. Lokomotifnya akan melintasi jembatan. Jembatannya aman ketika dia lintasi lokomotif ya teman-teman. Nah, di sini biasanya whistle yang agak tricky, teman-teman. Tapi aman, teman-teman. Ternyata aman dilintasi, nggak anjlok. Kita coba masukin lokomotifnya ke jalur 2 mungkin ya nanti, teman-teman. Lewat sini dulu. Anjak perlahan tapi pasti. Dan whistle-nya kita ubah ke arah jalur 1. Kita coba jalur 2, maaf teman-teman. Kita coba jalur 2 apakah aman dilintasi. Oke teman-teman, ternyata jalur 2 juga aman dilintasi miniatur lokomotif ya teman-teman. Kembali lagi mutar ke tikungan, lanjut ke tanjakan. Selanjutnya bakal lewat jembatan teman-teman. Oke, cukup teman-teman. Nah, barusan kan kita sudah coba rolling miniaturnya berjalan single. Sekarang kita coba rolling miniatur lokomotif ini di atas diorama ini, narik satu kereta bagasi teman-teman. Kita ambil dulu. Kita coba sambung lokomotif dengan kereta bagasinya. Dan kita langsung nyalakan saja. Oke, seperti ini teman-teman penampilannya. Apakah aman ketika lokomotif ini menarik kereta bagasi saat rolling di tuh kan teman-teman, baru aja saya tanya apakah aman, ternyata di situ agak slip, gak apa-apa teman-teman, karena memang saya kasih tahu lagi ini belum paten ya teman-teman, baru saya pasang aja relnya. Jadi kalau ada entah itu anjlok atau apa gitu, itu sangat wajar sekali. Akan nanjak teman-teman. Oke, di tanjakan aman, di jembatan juga aman teman-teman. Selanjutnya akan berbelok. Oke, lancar teman-teman. Selanjutnya lewat turunan. Lancar teman-teman. Oke, cukup. Oke teman-teman, sekian dulu review merakit ya teman-teman, merakit diorama part 1 dengan segala keabsurdannya teman-teman. Buat teman-teman yang suka dengan konten seperti ini,
konten miniatur kereta api maupun diorama, silakan teman-teman subscribe, like, komen, dan share. Dan insya Allah saya akan buat part-part berikutnya sampai diorama ini jadi 100%. Doakan saya teman-teman, mudah-mudahan saya bisa membangun diorama ini sampai cakep, pokoknya sampai 100% jadi.